Hai, welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam. Di video kali ini gue bakal bahas sesuatu yang bau-baunya tentang UTBK atau SBMPTN. Jadi buat subscriber gue yang memang kayaknya sih banyak kan udah lulus SBMPTN ya, bahkan mungkin udah menyentuh tahun ketiga kuliah. Kalian nggak usah nonton video ini, kalian nonton video-video gue yang lebih bagus lainnya. Maksud gue yang lebih relevan lainnya di sebelah sini ya. Anyway, kita langsung masuk ke videonya. Sesuai judulnya, di video kali ini gue bakal bahas tentang H-1 UTBK SBMPTN. So ya, gue udah mengikuti SBMPTN atau sekarang UTBK itu selama 3 tahun berturut-turut. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu kira-kira insight-insight apa yang bisa gue kasih tahu untuk mempersiapkan kalian, kayak mungkin maksud gue untuk lebih mempersiapkan diri bagi kalian di H-1 UTBK SBMPTN. Jadi dari 3 tahun itu gue bener-bener udah ngalamin semua media yang mungkin udah dicoba oleh panitia, mulai dari kerjanya lewat kertas, sistem penilaian yang gak jelas, terus juga gue pernah pakai komputer, gue juga pernah ikut SBMPTN yang isinya cuma TPS doang, yang gak ada soal peminatannya sama sekali. Ya, yang paling buruk adalah SBMPTN 2020 kemarin, yang mana itu SBMPTN COVID. Jadi ya, gue udah cukup veteran lah, karena gue udah gak bisa ikut SBMPTN lagi, jadi gue bakal ngasih tahu kiat-kiat apa yang bisa lo lakuin di H-1 TBK SBMPTN. So, tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung ke yang nomor pertama. Yang pertama itu adalah soal terberat. Di soal terberat ini kayaknya gue bakal ngomongin lebih ke aspek penilaiannya dan aspek mentalitasnya. Karena kalau misalkan kita bilang soal mana yang terberat, pasti akan secara spontan menjawab bahwa soal peminatan, saintek atau sosum akan menjadi soal terberat. Namun di sini gue berpikir yang lain, yaitu tentang bagaimana sistem pembobotan dan juga bagaimana sistem mentalitas, sehingga menurut gue soal yang terberat itu adalah soal TPS. TPS sendiri itu adalah tes potensi skolastik, yang mana itu mengetes kalian mulai dari cara kalian membaca, cara kalian memahami sebuah paragraf, memahami sebuah tulisan, memahami sebuah logika, terus juga menghitung, mulai dari basic hitungan sampai hitung-hitungan yang menggunakan logika dan teori-teori aneh. Makanya gue bilang bahwa TPS ini sebenarnya adalah soal yang paling berat. Alasan pertamanya itu yang tadi, alasan yang keduanya itu adalah bahwa di UTBK ini kalian jangan lupa tentang sistem pembobotan, yang mana ketika makin banyak orang yang bisa, maka nilainya akan semakin besar. Maksudnya poin per soalnya akan makin banyak yang bisa, poin per soalnya akan semakin kecil. Nah, di TPS ini nggak mungkin ada orang yang nggak mikir, kecuali di bagian pengetahuan kuantitatif ya. Makanya bisa gue bilang ketika kalian mengerjakan soal bacaan, mencari paragraf yang salah, itu kan pasti kayak se-Indonesia mikir ya. Maka dari itu sebenarnya soal yang paling susah itu di TPS, karena kalian harus benar-benar teliti. Dan kalau misalkan kalian bener pun, kalian nggak tahu poinnya itu akan sebesar apa. Jangan kalau misalkan kalian di saintek atau sosum di soal peminatan, TKA, itu kalian kalau misalkan bener, kalian yakin, wah pasti yang bisa dikit nih. Karena kita bisa menilai suatu tingkat kesukaran sebuah soal di saintek dengan mudah. Sedangkan di TPS kita pasti ngira bahwa semua orang bisa, karena ya jawabannya juga kadang-kadang ragu-ragu. Kita juga mau jawab A, ini A atau enggak ya? Feeling A sih, karena berdasarkan teori ini A, tapi ternyata nanti dikunci jawabannya B kan, ya jadi ragu-ragu gitu. Makanya TPS ini emang sulit banget. Terus alasan yang ketiga tentang TPS ini soal tersulit adalah di SBMPTN tahun 2018, gue dan salah satu sobat gue, kita tuh meng-compare lembar jawaban kita. Sedangkan di 2018 soal yang boleh di take away atau take home itu hanyalah soal bagian peminatan, yang mana waktu gue ngambil saintek. Di soal saintek ini kebetulan dari lembaga belajar kita atau bimbel itu mereka mengeluarkan kunci jawaban dan kami mencocokkan. Waktu itu gue dapat 27 benar di saintek dari 30 soal, sedangkan teman gue itu dapat 21 atau 21 sampai 24 benar saintek. Dan ketika hasil pengumuman, temen gue keterima di sebuah kedokteran dan gue ditolak. Maka dari itu di situ gue langsung mikir, ini kayaknya kemarin gue pas ngerjain TPS agak halu deh. Makanya ketika gue ngerjain saintek banyak dan itu lebih banyak benernya, itu nggak terlalu berpengaruh, karena mungkin aja TPS gue waktu itu sangat-sangat kacau. Untuk argumen lebih jauhnya lagi, kalau misalkan gue baca-baca berita dari tahun ke tahun, untuk pembobotan nilai TPS itu sedikit lebih besar. Kalau nggak salah 60% atau 70% dari total soal, dari total bobot nilai kalian yang nanti akan di ranking di universitas di mana kalian mendaftar, itu lebih besar TPS. Jadi kayak nanti skor kalian misalkan TPS-nya 600, itu 60%-nya dari TPS. Terus nanti yang ditambah TKA-nya 40% dari TKA. Jadi nggak
nggak 50-50 tapi perbandingannya itu 60-40, 70-30. Pokoknya pembacaan gue yang dulu-dulu tuh kayak gitu, nggak tahu kalau sekarang kayak gimana. Oke, jadi tadi gue udah bahas tentang gimana soal yang tersulit itu seperti apa. Mari kita langsung beranjak ke yang poin kedua. Poin yang kedua ini gue bakal bahas soal efisiensi waktu. Jadi efisiensi waktu ini sebenarnya lebih membicarakan gimana kalian cerdas dalam memanajemen waktu dan mengerjakan soal tersebut dengan benar. Jadi kan kita tahu bahwa di SBMPTN yang 2021 atau UTBK ini waktunya itu terbatas per subtes. Jadi matematika cuman berapa? 20 menit kali ya? 20 menit. Terus kimia 20 menit, lalala. Jadi kayak kalian tuh harus bener-bener manfaatin waktunya sesuai dengan kemampuan kalian. Mungkin kalau misalkan kalian emang udah pasrah, ngasalin dulu aja semuanya, baru nanti dilihat lagi dari nomor 1 sampai nomor 20 per subtes itu kira-kira mana sih yang bisa jawab. Mungkin itu kayak strategi paling aman, karena kemarin gue ngeliat banyak orang kayak gitu, dan ya menurut gue nggak ada salahnya daripada kalian ngasal di akhir, kalian malah jadinya nanti nggak sempet ngasal karena nggak ngeliat waktunya. Maka dari itu perhatikan waktu, perhatikan banget. Nah, kalau bicara soal pengalaman, gue punya pengalaman pribadi di SBMPTN 2020 kemarin. Di UTBK ya. Sekarang ngomongnya UTBK karena pakai komputer. Di UTBK 2020 kemarin gue kerasa banget efisiensi waktu karena yang pertama gue kerjain itu adalah pengetahuan kuantitatif. Jadi FYI aja di UTBK 2020 itu kita cuma TPS yang isinya PK, PBM, apalah itu ya. Nah, biasanya kalau misalkan kalian ngerjain UTBK, yang pertama itu adalah soal penalaran umum. Kalau misalkan di tryout ya. Kalau misalkan di UTBK 2020 kemarin, gua ngerjain ternyata dapatnya pertama kali itu pengetahuan kuantitatif. Bar, kamu di UTBK 2020 kemarin dapat pertama kali apa? Apaan PK kamu apa? PU. Nah, adik gue dia ngerjain UTBK kemarin, UTBK 2020, dia dapat subtes pertamanya itu penalaran umum, sedangkan gue dapetnya pengetahuan kuantitatif, which is beda banget karena itu ngagetin asli. Nanti kalau misalkan lu ngerjain, lu bakal kaget banget. Biasanya itu suka banyak surprise sih di UTBK. Kerasa banget waktu itu kayak gue tuh udah biasa ngeliat angka lah ya. Ini bukan kayak pamer atau apa, cuman gue udah biasa ngeliat angka. Ya udah gue ngerjain nih, set sampai nomor 12, ternyata waktunya sisa 2-3 menit lagi, yang mana 3 soal terakhir tuh biasanya kan soal-soal yang paling susah ya, karena soalnya itu menanyakan tentang keadaan atau keabsahan dua pernyataan, yang mana itu lu kan harus analisa lagi ya. Ya udah gue ngasal lah, 3 soal terakhir gue ngasal, 12 soal pertama gue bener-bener ngitung, karena kayak ada orang yang mereka itu greget kalau satu soal itu nggak terselesaikan. Sedangkan kalau misalkan di UTBK, lu nggak bisa kayak gitu. Bisa aja soal yang lu hitung selama itu, lu nggak nemu jawabannya. Jadi kayak misalkan lu harus komitmen sama diri lu, misalkan 2 menit gue nggak nemu jawaban, gue langsung next. 2 menit gue nggak nemu, langsung next soal. Jadi kayak efisiensi waktu itu kerasa banget pentingnya di UTBK ini, karena memang waktunya itu dikunci per subtes. Jadi nggak ada toleransi plus minus 1 detik, plus minus 2 detik. Beda sama lu SBMPTN pakai kertas, yang mana soalnya itu dialokasikan untuk satu waktu, misalkan 120 menit untuk TPS doang. Kalau misalkan di sini enggak, dibagi-bagi kan, 120 menit, 15 menit, ini ya gitulah pokoknya. Jadi lu kalau misalkan ngerjain soal, jangan lupa ngeliat waktu, jangan lupa juga, jangan terlena juga sama soalnya, karena gue yakin banyak banget di luar sana orang-orang yang gatel kalau nggak nemu jawaban. Padahal lebih gatel lagi kalau misalkan 3 soal terakhir tidak terjawab dengan maksimal. Bukan tidak terjawab dengan maksimal, tidak terfikirkan sama sekali, karena 3 soal itu gue bener-bener gak mikir, udah 3 menit ya lu panik lah coy, panik parah sih. Panik parah. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin faktor pertama itu soal tersulit apa, terus yang kedua kita ngomongin tentang efisiensi waktu, kita yang ketiga dan yang terakhir. Di poin yang ketiga dan poin yang terakhir ini poin yang menurut gue sangat vital. Kenapa? Karena orang-orang banyak yang nggak memikirkan seberapa penting poin ketiga ini. Karena kalau misalkan nggak ada poin ketiga, gue yakin hidup ini bakal lebih fair lagi. Di poin yang ketiga itu adalah jangan sebar soal ke temen yang nggak kalian kenal. Kalau temen yang kalian kenal nggak apa-apa lah ya, karena kan kayak lu sohib gue, masa nggak lolos SBMPTN ya gitu lah. Jadi sebenarnya walaupun panitia bilang soalnya kita acak, tapi tipenya enggak teman-teman.
tipenya itu cenderung sama. Maksudnya misalkan nomor 1 bahas logaritma, pengetahuan kuantitatif. Nanti di hari yang kedua ya bakal ada lagi logaritma. Terus juga modelnya nggak jauh beda, paling cuma ditambahin satu variabel. Ya mungkin itu makin sulit ya kalau logaritma. Cuman kan kita konteksnya misalkan konteks persamaan linear yang cuman mungkin dari tadinya 3 persamaan, terus di hari kedua jadi 4 persamaan kan. Sebenarnya tipenya sama, lu alur ngerjain persamaan linear ya itu aja. Dan itu tuh nggak ada surprise-nya, dan anehnya lagi orang-orang di hari-hari awal mereka itu nyebarin ke ke grup-grup umum, sehingga ketika disebarkan itu se-Indonesia langsung tahu kalau misalkan tipe soal yang keluar itu seperti apa. Jadi untuk penilaiannya itu makin sulit, maksudnya makin seret lah nilainya. Misalkan seharusnya lu di poin ini yang bener cuman 5 orang, gara-gara di nomor 1 misalkan yang bener cuma 5 orang, gara-gara lu nge-broadcast yang bener jadi 15 orang. Kan buset, itu kacau sih, kacau banget. Dan agak mirisnya lagi, biasanya bimbel-bimbel ini mereka bakal ngajak ngopi, nggak bakal ngajak nongkrong, bakal ngajak orang-orang yang udah UTBK di hari pertama buat datang ke bimbel dan ngobrolin tentang soal apa yang keluar di hari pertama. Nah, setelah diobrolin mereka langsung bikin, dan keesokannya soal itu bakal bisa langsung dilihat oleh orang-orang yang udah mendaftar bimbel dan mengikuti UTBK di hari lainnya. Kalau misalkan ada 2 gelombang nggak masalah ya, karena itu kan fair ya. Orang yang bisa bocorin di gelombang pertama dia juga akan dapat benefit di gelombang kedua. Tapi untuk orang yang ngebocorin untuk gelombang yang hanya sekali, orang yang ngebocorin di hari pertama, mereka nggak akan, maksudnya kayak kesempatan untuk dapat nilai lebih besarnya tidak sebesar dengan teman-teman yang ikut di akhir sesi pada gelombang pertama. Karena kan kalau misalkan di akhir sesi bocorannya udah banyak banget. Karena jujur aja gue selama UTBK itu kan berarti 2019-2020 ya, itu gue dapat gelombang yang akhir dan gue udah ngeliat banyak banget bocoran-bocoran soal, dan itu akurat. Kayak misalkan 2020 ada soal yang viral tentang soal panda ya. Mungkin teman-teman tahu itu soal yang bener-bener kaget, karena bimbel manapun nggak akan ada yang pernah memprediksi soal-soal tersebut. Karena seperti kita tahu juga, kayak misalkan lo ikut-ikut TO online tuh biasanya yang bikin soal itu juga paling masih mahasiswa. Sedangkan kalau misalkan lo udah UTBK, yang bikin soal tuh mereka udah riset ke negeri-negeri lain. Jadi kayak wajar sih kalau memang mengagetkan. Jadi intinya gitu, kalau misalkan lu di hari pertama jangan pernah nyebarin soal ke grup-grup umum, kayak misalkan Line Square, official account, terus mungkin kalau sekarang udah orang main Twitter ya, Manifest, jangan pernah nyebarin karena lu sendiri yang bakal rugi. Kalau misalkan ke temen deket nggak apa-apa lah, gue juga kalau temen deket, wah pasti gue kasih tahu lah. Cuman masalahnya nggak ada temen deket gue yang gap year. Hai. Oke. Anyway, jadi hati-hati kalau misalkan diajak ngopi sama bimbel, bilang aja, Mbak, mau ngopi, mau ngapain nih kita? Apa mau bahas tentang soal apa gimana? Kalau misalkan bahas tentang soal, gue nggak mau dah Mbak. Nanti kan bimbel sendiri tuh yang panik, kinap. Mereka, chaos. Jadi kayak, nggak usah nyebarin soal, karena yang rugi itu diri lu sendiri, karena bisa aja seharusnya mereka yang nilainya lebih rendah dari lu jadi lebih tinggi dari lu gitu. Karena soal UTBK juga nggak serandom itu sih, maksudnya nggak seacak itu, maksudnya tipenya itu sama kok, percaya sama gue. Tipenya kalau misalkan di 2019-2020 itu tipe soalnya itu sebenarnya sama aja. Misalkan isinya cuma logaritma persamaan linear, besoknya juga ada logaritma persamaan linear yang pengerjaannya pun sebenarnya nggak jauh beda. Walaupun memang lebih sulit, tapi pengerjaannya sama lah ya. Oke, itu aja sih yang pengen gue obrolin di malam hari Jumat tanggal 9 April. Udah tanggal 9 sekarang ya. Berarti udah dikit lagi nih. Kayaknya gue bakal ngeposting besok Sabtu. Jadi biar lo bisa ngeliat, dan semoga video gue banyak yang nonton ya. Biar subscriber gue nambah. Jangan lupa subscribe juga. Ya anyway, tadi gue udah nyebutin 3. Dari yang pertama itu tentang apa ya? Bentar, lupa gue. Dan yang pertama tentang soal yang terberat, terus yang kedua efisiensi waktu, dan yang ketiga tentang membocorkan soal di gelombang-gelombang awal. Karena ya dari 3 poin ini menurut gue semuanya penting, karena banyak newbie anjay. Newbie kan buat yang first taker ya. Gue udah second, third, gue semuanya mengikuti. Jadi gue veteran lah. Lu harus dengerin apa kata veteran coy. Percaya sama gue. Jadi itu 3 ini lumayan vital, dan ada baiknya lu dengerin lah. Karena kadang kala mungkin lu gak usah lah dengerin abang ini, belajar aja gue. Ya, belajar penting, cuman strategi itu juga penting. Karena
tetap mental itu akan jadi benteng terkuat lo buat mengerjakan UTBK nanti. Karena ya saya mau bro, mental. Betul no. Kata first taker sekarang udah kuliah di Fasilkom UI. Oke, anyway thank you guys for watching. Hope you guys enjoy this video. Dari kamu ada saran nggak Bar buat orang yang pengen UTBK? Mentalurgi enggak lah. Oke, jadi thank you guys for watching. Hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka, kalian boleh subscribe. Jangan lupa cekidot juga video-video gue lain, karena di video gue yang lain gue juga sempat ngomongin tentang ospek di teknik kayak gimana, ospek itu seserem apa dan lain-lain. Goodbye.